A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah adada ma khalaqallahu fis sama' walhamdulillah adada ma khalaqallahu fil ard walhamdulillah adada ma baina dhalik walhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك نبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang hamadun. Ada orang yang sangat cepat sekali memasuki surga, dan satu harinya di akhirat itu 50.000 tahun. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Dua-duanya pakai dalil. Di setelah ulama-ulama membedakan pendapat ini, ada yang menyatukan pendapat ini. Ada yang mengatakan 1000 tahun untuk orang-orang beriman, 50.000 tahun untuk orang-orang yang fasik, orang kafir. Itu dalam kitab. Apapun namanya, berarti hitungan akhirat jauh lebih lama daripada hitungan dunia. Tapi ada cepat kilat orang-orang masuk ke surga. Manhum ya Rasulullah, ulaika humul hamadun. Mereka yang disebut dengan hamadun. Manhumul hamadun ya Rasulullah. Siapa yang mendapatkan predikat hamadun? Hamadun itu dari kalimat alhamdu, hamada yahmudu, memuji Allah. Dia setiap saat memuji Allah. Ketika dia dapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika dia mendapatkan kesengsaraan, tetap alhamdulillah alladzi, alhamdulillah ala kulli hal. Wassalam. Bersyukur pada Allah, segala puji milik Allah. Dalam keadaan senang, alhamdulillah. Dalam keadaan susah, alhamdulillah. Dan ternyata tidak semudah itu kita mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita mudah untuk mengucapkan alhamdulillah dengan hati kita. Kadang-kala orang mengucapkan alhamdulillah tapi perilakunya segala puji milik saya. Dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kegantengannya, kecantikannya, kegagahannya, posisinya. Bahkan orang-orang seperti ini kadang-kala alhamdulillahnya tidak nampak dalam perilaku, menghina orang lain. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah hamadun lahir dan batin. Amin ya rabbal. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada kabar gembira, dinasti Asad telah hancur, dan alhamdulillah para pejuang Suriah sudah menguasai pemerintahan. Mudah-mudahan Syria tidak terpecah belah, ya. Karena disitulah jalur untuk memerdekakan Al-Quds, insyaallah. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan-pasukan Syam nanti, ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah bisa dari Syam memerdekakan saudara-saudara kita yang di Gaza, ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita berzikir terlebih dahulu agar hati kita lebih bersih, ya, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu walaupun Anda mengetahuinya, susah untuk mengerjakan. Kenapa susah dikerjakan? Karena hatinya kotor. Maka itu kita banyak berzikir, ya. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab, kita niatkan pertama buat mujahidin di Palestina, di negeri Syam, di Syria, dimanapun berada, termasuk di Indonesia, dai-dai pedalaman yang berjuang di jalan Allah, ya. Dan mereka berperang menghadapi misionaris kristenisasi, dan pejuang-pejuang dimanapun berada, ya.
Mudah-mudahan Allah menguatkan mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang ini sudah masuk Desember yang sangat dingin sekali. Mereka membutuhkan bantuan kita. Kita doakan juga orang tua kita yang sudah wafat, saudara kita, keluarga kita. Mungkin ada ibu-ibu suaminya sudah wafat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang sudah wafat kita doakan. Kemudian yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Pak Indra sakit, diangkat penyakitnya, termasuk saya alhamdulillah sudah ada progres. Kemarin sampai yang ke tempat yang ke-12 saya hunting untuk pengobatan. Yang ke-12 itu di Ustadz Syuaib di akupuntur. Alhamdulillah cukup drastis ininya, walaupun masih nyeri, walaupun kadang-kala masih ya begitulah, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendoakan orang lain, sama saja kita mendoakan diri kita 7 kali lipat. Ya, kita ngeliat di pinggir jalan ada orang berjualan, mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki. Itu sama saja kita mendoakan diri kita. Subhanallah. Kita lihat di orang sakit atau di WA group dia sakit, langsung kita doakan, ya Allah mudahkanlah kesembuhannya ya Allah, kan gitu. Kita lihat di WA group, baru tadi pagi saya dengar saudara meninggal dunia di Pondok Guntur. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka kita doakan siapapun. Jadi biasakan hobinya mendoakan orang. Doa itu nggak cukup pakai stiker. Pakai stiker klik amin, klik ada semua sudah doa yang sakit ada stikernya, doa meninggal ada stikernya, doa semua ada stikernya ya. Doa masalah moga-moga Allah mudahkan ada stikernya. Nanti dapat surga stiker doang, no surga ente stiker gitu kan. Ya boleh, tapi betul-betul kita doakan. Ya kita doakan, betul-betul kita doakan. Dan kita doakan diri kita menjadi orang soleh sampai akhir hayat kita. Jangan merasa paling soleh atau sudah soleh. Orang yang merasa belum soleh itulah orang soleh. Ingat itu. Orang yang merasa belum soleh itulah orang soleh. Maka dia mengupgrade terus. Tapi kalau sudah merasa soleh, tidak mengupgrade, itu tidak soleh namanya. Ya. Subhanallah. Apalagi nanti kita bicara masalah keluarga. Hari ini judulnya keluarga kalau tidak salah. Ya, betul tidak? Marilah kita doakan anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Kekuatan doa. Ya, kadang-kala kita sudah nasihatin, susah. Ya, ada seorang bapak, sampai nangis-nangis di depan saya. Anak saya gimana Pak Ustadz? Dugem aja tiap hari. Kerjanya saya waktu itu nggak ngerti dugem itu apaan. Saya pikir makanan, gitu kan. Dugem, saya diem aja di dugem ini apa, gitu kan. Pas dia bilang pulangnya pagi, laki-laki perempuan Pak? Perempuan Pak Ustadz. Waduh, ampun, gitu kan. Pakaiannya you can see, you can touch, gitu kan. Subhanallah. Saya bilang doa terus Pak. Udah doanya gimana? Kita ajarkan doa. Subhanallah. Sekarang menjadi orang yang soleh insya Allah. Ya. Udah pakai hijab, baca Al-Quran. Ya. Ini kisah-kisah nyata semua. Gitu. Maka kekuatannya di mana? Di doa. Jangan meremehkan doa. Kita doakan terus. Ya. Subhanallah. Baik. Masalah keluarga adalah masalah yang paling sensitif. Problematika pertama kali adalah dari diri kita berkembang kepada keluarga kita. Dan ini harus kita waspadai. Jangan dipahami keluarga itu harus menikah, punya pasangan hidup dan punya anak. Kita lahir pasti sudah dalam keluarga, betul enggak? Paling tidak yang pasti kita punya kedua orang tua. Subhanallah. Ini yang kadangkala kita lupa. Jangan dipahami keluarga itu sehingga kita lupa kepada kedua orang tua kita. Justru kedua orang tua kita itulah awal daripada keluarga kita. Dan
ujian yang paling berat dari orang yang terdekat. Ujian paling berat adalah dari orang yang terdekat. Subhanallah. Nah, pertama kali kita dari kecil sudah diuji dengan orang tua kita. Orang tua kita maunya A, saat itu kita maunya Z, ya kan? Mungkin di sini sudah merasa bandel waktu masih kecil, ya. Apalagi saya, gitu kan? Ya kalau kita lihat kata-kata yang pertama kali adalah yang kita pahami, orang tua itu mengajarkan bapak, ibu, betul? Mama, papa, itu bahasa yang pertama kali. Kita panggil pertama kali orang tua kita. Ini keluarga dulu. Yang disebut dengan keluarga itu, saya sih belum berkeluarga Pak Ustadz, jadi materi ini tidak penting. Nah, ini bahaya sekali, ya. Justru paling penting adalah tentang orang tua kita nomor satu. Saya belum berbicara pasangan hidup. Maka itu ini mohon maaf. Nah, saya tidak bahas personil. Kalau ada orang menikah dan orang tuanya tidak ridho, pernikahannya itu pasti punya masalah yang tidak selesai sampai mati. Ya, ada orang menikah tapi orang tuanya tidak setuju. Dia ngotot, kalau bahasa yang lain kawin lari gitu. Lari dari kenyataan. Ya. Ini keluarganya rusak. Ada aja yang menyebabkan dia hidupnya susah. Maka kadang-kala saya dihadapkan dengan masalah-masalah, Pak Ustadz ini gimana. Nggak selesai. Dari situ dulu kita mulai dari keluarga. Maka keluarga ini susah dapat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, jangan sampai mereka menikah kita tidak meridhoinya. Jadi saya buka konseling gitu. Pertama kali orang konsultasi punya masalah. Kenapa? Karena orang tua itu adalah cikal bakal keluarga. Kalau kita dapat ridho orang tua, insya Allah kita hidupnya lebih berkah. Ya. Sekarang kita punya saudara kandung. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh, yang tidak menyakiti orang tua. Kalau ada saudara kandung Anda dulu masih hidup orang tua dan menyakiti, coba lihat lembaran hidupnya, mesti susah. Nah, kita harus putus, jangan sampai anak-anak kita mengalami itu semua. Mungkin dulu Anda bandel, nyakitin orang tua, kemudian menjadi orang yang soleh, membahagiakan orang tua, insya Allah lembaran hidupnya akan menjadi berkah. Ya, sekarang saya akan terangkan keluarga dulu. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan awal cikal bakal orang menjadi orang tua kan menikah, kemudian punya anak. Ini nanti kita kaji dalam surat Ar-Rum yang biasa ditempel di undangan nikah. Ya. Betul? Ya. Subhanallah. Padahal ada surat Al-Quranul Karim yang menjelaskan ayat yang itu pun harus bisa disatukan, dijadikan simbol atau logo dari pernikahan. Surah Al-Anfal, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Ini bumi serta seisinya. Ini bumi. Di bumi ini ada harta. Entah yang nampak, tumbuh-tumbuhan, atau yang tidak nampak, perut bumi, batu baranya, minyaknya, apapun. Allah mengatakan, "Lau anfaqta," kalau Anda mengeluarkan harta Anda, "ma fil ardi jami'an," semua harta yang di bumi ini Anda keluarkan untuk menyatukan hati, "ma allafta baina qulubihim,"
walakinnallah allafa bainahum, sekali-kali Anda tidak akan bisa menyatukan hati, tapi Allah yang bisa menyatukan hati. Maka itu redaksi ini menunjukkan bahwa tidak jaminan orang yang kaya itu lebih bahagia. Betul nggak? Ada orang yang hartanya lebih dari cukup, ribut aja. Maka itu barang siapa yang menikah karena hartanya, saya kawin sama dia orang kaya, maka akan dimiskinkan. Barang siapa yang menikah, dia orang terhormat, maka akan dihinakan. Kenapa? Dia bangsawan, berandai-andai gitu. Ataupun pejabat tinggi supaya saya juga termasuk yang dihormati, maka akan dihinakan. Subhanallah. Maka itu hati-hati. Innamal a'malu bin. Kadang-kala kita tidak mengindahkan ini semua. Ini maka dia kaya, nikahlah, belum tentu bahagia, karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Anfal, kalau Anda infakkan harta yang ada di muka bumi semua, semua yang di bumi itu untuk menyatukan hati, sekali-kali kalian tidak bisa menyatukan hati, tapi yang bisa menyatukan hati adalah Allah. Itu surat Al-Anfal ayat 63. Itu bisa menjadi filsafat hidup. Ya. Baik. Jadi lihatlah hubungan kita ini karena Allah kah atau karena dunia kah? Ibu-ibu, kita mencintai anak sejahat-jahatnya orang kepada anaknya pasti mencintai. Harimau aja mencintai anaknya, betul? Halo? Ini namanya cinta biologis. Cinta biologis itu harus di bawah. Jadi di atasnya apa? Cinta Allah. Anak kita sudah dewasa, tapi dia tidak berhijab, biarinlah, namanya juga senang sayang sama anak, maka cinta biologis di atas, cinta Allah di bawah. Gitu kan? Subhanallah. Jadi harusnya dia berhijab, iya, harus berhijab. Enggak, saya malas, gerah. Ya udahlah, pada ribut sama anak, berarti cinta biologis di atas, cinta Allahnya di bawah. Ini contoh. Sayang istri, istrinya tidak pakai hijab, biarinlah. Pamer paha lah, gitu kan, goes, di Facebook, gitu kan, dia biarkan, maka cinta biologis, cinta Allah di bawah. Kalau Anda mencintai Allah di atas segalanya, Anda harus kasih tahu, betul nggak? Nah sekarang kita review, mau berkah hidup, harus cinta Allah di atas segalanya. Subhanallah. Maka redaksi surat Al-Anfal tadi, Allah yang menyatukan hati karena Anda mencinta Allah di atas segalanya. Subhanallah. Anak dekat sama orang tua, ngincer warisan, gitu kan. Bahasa yang lain morotin, dekat karena, maka tidak ada cinta sejati. Cinta sejati itu sesungguhnya mencintai Allah di atas segalanya. Karena sumber cinta itu Allah, itu dulu, kerangkanya dulu. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya anak semuanya nggak pakai hijab, ya nggak apa-apa. Kalau cowok, gitu. Cowok, tuh anaknya Bu Eka semuanya nggak pakai jilbab. Parah banget. Oh ya? Iya, cowok semua. Justru
Allahu Akbar, ya, subhanallah. Jadi saya hafal ayat ini dulu ketika ini curhat, nggak ada duit, beasiswa kurang, itu tahun 80-an, ya, nggak pernah sarapan pagi, karena beasiswa itu dikasih asrama, transportasi, buku, waktu itu nggak dapat makan siang sama malam doang, pagi nggak makan. Itu aja beasiswa, dikasih uangnya ya berapa, sedikit lah gitu. Akhirnya saya jualan kaligrafi gitu. Kaligrafi, ayatnya ini, jualan kaligrafi ini, ayat ini saya tulis, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kalau Anda infakkan seluruh harta yang di bumi ini untuk menyatukan hati, sekali-kali kalian tidak bisa menyatukan hati. Jadi tidak jaminan orang kaya itu bisa memikat hati, betul? Subhanallah. Ada jemaah habis bubaran dia curhat, nangis, Pak Ustaz, nangisnya sambil ngeliat kanan kiri. Kenapa bisa tenang? Nggak bisa tenang, Pak Ustaz. Saya ada bodyguard itu, bolak-balik pengajian pakai Ferrari, hidupnya susah. Saya bilang, subhanallah. Tertekan dia, boleh nggak saya minta cerai Ustaz? Saya nggak tahu kasusnya gitu. Tapi nah, itu zaman berapa tahun yang lalu ya, bukan yang di sini. Itulah saya melihat, ternyata surat Al-Anfal tadi benar, harta tidak bisa menjaga. Maka jangan sekali-sekali menikah karena harta, karena jabatan, karena kemuliaan, dan karena kekayaan. Jangan. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu ini kan sudah wajahnya wajah yang punya yang punya anak sudah dewasa kan. Nah, kamu cinta apa karena apa, ajarkan itu supaya titiknya awal tuh membawa berkah semua dari awalnya ya. Nah, karena kamu akan menjadi orang tua. Baik, kita harus buka Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ya, supaya kita bisa paham sekali tentang redaksi-redaksi di dalam Al-Quran Al-Karim ya. Kita mulai, walaupun itu ayat yang ke-21 surat 30 ayat 30, supaya kita paham mulai dari mana keberkahan hidup ya. Ya, kita lihat surat apa? Ar-Rum. Surat 30 Ar-Rum. Kalau kita berbicara nikah tadi biasanya ayat yang ke-21, betul? Bang ya, ayat 21. Mulainya jangan dari situ. Mulai jangan ayat 21. Dapat enggak ini? Kan ini wa min ayati an khalaqalakum, jangan dari situ. Itu tentang, tapi mulailah dari fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Mulainya dari situ, dari ayat yang ke-17. Menariknya begitu. Dapat enggak? Lihat, ini alam semesta serta seisinya. Ini kita bagian daripada alam semesta. Subhanallah, maha suci. Lihat sini. Maka cara berpikir kita tidak boleh terbatas dengan apa yang kita lihat di sini. Ini alam semesta serta seisinya. Maka kata-kata subhanallah adalah mengeluarkan pikiran Anda keluar dari alam semesta. Di situ ada Allah yang mengatur ini semua. Kita ruku bertasbih, sujud bertasbih, betul? Subhanallah azim kan? Mata kita melihat alam semesta serta seisinya. Bahasa yang kemarin zoom in, tapi pikiran hati kita zoom out,
keluar dari ini semua. Saya akan berulang-ulang ngomongnya sampai Anda paham. Pikiran itu sangat tergantung dengan apa yang kita lihat dan kita saksikan. Apa yang kita lihat, kita saksikan, kita rasakan membentuk kerangka berpikir. Saya makan, maka hilang lapar. Saya minum, hilang dahaga. Maka kita terbelenggu dalam hukum kausalitas, sebab akibat. Anda dipuji orang, Anda senang. Anda dihina orang, Anda sedih. Betul? Ini sebab akibat. Ini jatuh ke bawah. Hukum jatuh karena ada gravitasi, namanya kausalitas. Maka cara berpikir kita kausalistik. Lihat bundaran tadi, ya. Tasbih adalah mengeluarkan dari ini semua, mengeluarkan dari hukum kausalitas. Kepada siapa? Yang mencipta hukum kausalitas, yang mengatur hukum kausalitas. Subhanallah. Saya sakit karena saraf saya terjepit, karena saya jatuh terakhir di suku Tawana, berkali-kali jatuh. Itu hukum kausalitas. Betul nggak? Jalan sakitnya luar biasa. Ini saya duduk, terasa nyeri, nyetrum. Tapi alhamdulillah sudah banyak perubahan dengan Ustadz Suaib terakhir. Subhanallah. Jangan lihat sakitnya. Ketika Anda lihat sakitnya, Anda terbelenggu dalam hukum kausalitas. Lihat siapa yang ngasih ujian itu, maka keep smiling. Sakit Pak Ustadz? Ya, nggak usah ditanya. Gitu pasti lah. Tapi ya Allah, ini ujian dari siapa? Tasbih mengeluarkan pandangan kita dari hukum alam kepada yang mencipta alam semesta. Itu namanya tas. Maka ketika kita keluar dari hukum alam semesta itu Allah, maka kita menunjukkan la haula wala. Rukuk dan sujud adalah bahasa tubuh yang disetrum dari bahasa lisan dan hati dan pikiran. Anehnya, rukuk dan sujud bukan bahasa hati. Ketika sujud rukuk, dia mikirin yang lain-lain. Ini pangkalnya di sini. Anda merasakan tidak nyaman ketika duduk, habis itu Anda berubah supaya nyaman. Betul. Ini instruksi dari pikiran hati, betul nggak? Halo? Betul nggak? Maka tubuh itu sejatinya membahasakan hati dan pikiran. Ini prasmanan. Berandai-andai masuk restoran Sunda yang sudah dijajakin. Kemarin habis pengobatan kemarin itu, ada restoran Sunda Cianjur, ada ikan, ayam, macam-macam, petek, wih, betul nggak? Anda menyentuh dari pikir, saya maunya petek, peganglah petek, betul? Kalau Anda nggak mau petek, ngapain pegang petek? Nggak, nanti kan habis itu dihitung kan, ini mau direbus apa dibakar, dan ini ikannya kan gitu. Jadi Anda mendekat itu, siapa yang nyuruh ini? Maka fisik itu adalah bahasa pikiran dan hati. Anehnya orang ruku dan sujud tidak membahasakan pikiran dan hati. Paham gak saya? Maka itu di dalam ruku dan sujud ada tasbih. Oh, ini susah-susah gampang. Karena pilarnya itu di sini. Kebahagiaan rumah tangga itu di sini. Cara berpikirnya dulu. Problematika apapun tidak akan terselesaikan kecuali pilarnya dari sini. Dari ayat 17 tadi. Ya. Subhanallah, tasbih dulu. Maka cara berpikir kita yang disebut dengan habit of mind, kebiasaan berpikir, harus bertasbih.
Tasbih itu bukan diekspresikan dengan subhanallah saja. Tasbih itu zikir. Laula anna minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih di dalam perut ikan paus, maksudnya berzikir, labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Labitha, dia akan terus di dalam perut ikan paus sampai hari kebangkitan. Baik. Maka habit of man, mayoritas manusia terbelenggu dalam hukum alam. Tadi yang tadi itu, bulat, lihat ya. Ini gambarnya kelihatan nggak nih? Apa nggak kelihatan ya? Ya udah sepuh wajah, ya. Ketika hukum alam dengan logika mengatakan tidak akan turun hujan, BMKG mengatakan tidak akan turun hujan dengan teknologi yang canggih, ini akan ada kemarau panjang. Di dalam Islam ada salat istisqa. Istisqa itu mengeluarkan Anda dari hukum kausalitas kepada yang mencipta hukum kausalitas. Para saintifik dari barat hanya senyum sambil meremehkan. Tidak akan turun hujan, ente mau sujud kayak mau apa? Kira-kira gitu lah. Tapi ketika ini kejadian di Saudi Arabia, waktu itu saya masih di Madinah, kita sholat istisqa. Masya Allah. Besok lagi sholat istisqa. Yang tadinya kemarau panjang, turun hujan yang sangat amat lebat sekali. Maka Allah menunjukkan, hai manusia, jangan sembah hukum kausalitas, sembahlah aku yang mencipta hukum kausa. Itu arti dari inni wajjahtu alladhi fataras samawati wal ardh. Ini penting sekali, ini akarnya. Kalimat inni wajjahtu ke sini. Aku hadapkan diriku kepada yang fataras samawati wal ardh, langit dan bumi. Ini alam semesta. Inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati. Maka ketika kita ucapkan itu, kita dikeluarkan dari hukum kausalitas. Ini yang mengajarkan adalah Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka tasbih yang kita pahami bukan hanya sekedar maha suci dari apa? Suci dari penilaian manusia, di luar akal manusia. Tentang Allah tidak terbatas. Maka Asmaul Husna itu bukan 99. Kalau nama Allah hanya 99, maka Allah terbatas. Sementara Allah maha tidak Jadi nama Allah yang 99 apa? Itu bagian daripada nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah bukan 20. Kalau terbatas dengan angka, maka Allah terbatas dengan angka, dan itu adalah sifat yang mustahil. Maka sama Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, padahal Allah tidak sama dengan pahamilah itu. Tidak bisa diakalkan. Maka kalimat fasubhanallah, kenapa hina tumsun wa hina tusbihun, ketika petang hari dan pagi hari? Karena di situ ada tanda kebesaran Allah yang tidak bisa Anda akalkan, yaitu yang tadinya terang benderang menjadi gelap gulita, yang tadinya gelap menjadi kita tidak merasakan itu semua. Kok gitu? Karena ketika malam hari ada lampu neon, maka sholatnya tidak sekhusyuk ketika gelap. Sholatlah di tengah malam seakan supaya Anda ingat alam barzah. Puasalah ketika musim kemarau seakan-akan Anda di padang mahsyar. Itu lompatan-lompatan cara berpikir, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Kalau saya hidup di hutan, apalagi awal-awal saya ke Mentawai, dengan PD-nya saya nggak mikir, yang penting jalan dulu lah. Pas naik sampan yang kecil, bukan yang speedboat, bukan,
yang kata gitu kan. Nggak ada lampu sama sekali, gelap gulita di hutan, bayangin, pakai lampu api gitu. Subhanallah. Itu nanti ketika datang siang tuh senangnya luar biasa. Waktu jalan ke Sakude begitu, gelap. Nanti ketika terang benderang, senang. Kalau kita terang mulu gitu. Subhanallah, tidak terasa gitu. Musim panas pun ada AC kan? Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ini yang kita lihat. Jadi yang diperhatikan adalah bagaimana kita berpikir melihat sesuatu itu langsung kepada yang menciptakan. Nanti kaitannya ketika Anda melihat pasangan hidup Anda, tidak boleh pikiran kita pasangan hidup kita, tapi Allah. Nanti ke sana. Lanjut, itu ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18. Walul hamd, milik Allah. Itu maksudnya alhamdulillah segala puji milik Allah. Fis samawati wal ardi wa asyi wa hin. Kenapa diulang lagi wa asyi wa hina tudhhirun? Mau pagi, siang, semua pujian milik Allah. Berarti dibalik. Maksudnya dibalik mana? Pujian milik aku adalah bahasa hawa nafsu dan syaitan. Bahasa takwa pujian milik Allah. Bahasa hawa nafsu sebaliknya, dan hawa nafsu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat tubuh kita, Anda cantik, membanggakan kecantikan Anda, padahal itu milik siapa? Allah. Anda punya harta, membanggakan harta Anda, padahal itu milik siapa? Maka kerangka berpikir. Maka ketika segala puji milik Allah, lanjutkan, yukhrijul hayy minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy. Dari yang mati menjadi hidup, dari yang hidup menjadi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Bayangin, tanah tandus dikasih air, tumbuh-tumbuhan berbuah, kita makan dari tanah. Subhanallah. Kita dari yang tidak ada menjadi ada. Subhanallah. Yakhruju min bainis subi wat taraib. Keluar dipancarkan air, masuklah dalam rahim ibu kita 9 bulan, jadilah kita. Subhanallah. Ini redaksi Al-Quran. Kemudian Allah memperlihatkan kepada kita tanah yang tandus. Sekarang di Saudi Arabia, tanah yang tandus diturunkan air hujan, salju bahkan. Sekarang banyak mata air. Sekarang menjadi hijau. Ada kata-kata wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dibangkitkan kita di padang mahsyar. Bagi Allah sangat mudah. Maksud saya redaksi Al-Quran wa kadzalika tukhrajun, ayat yang ke-19, demikianlah Allah mengeluarkan kita nanti dari kubur. Subhanallah. Pelan-pelan. Kok tahu-taunya tentang masar, Ustaz? Ini pelan-pelan. Kita punya habit of mind, yaitu hukum kausalitas. Tasbih adalah keluar dari hukum kausa. Maka saya sangat tidak setuju ketika Anda membelenggu dengan kalimat tasbih. Kalau melihat yang positif tidak boleh subhanallah, tapi masya Allah. Siapa yang mengatur itu? Orang redaksi fa subhanallah hina tumsun, redaksi jelas. Kadang-kadang orang nambah-nambahin gitu. Kalau buatan Allah langsung Allahu Akbar. Kalau ada buatan manusia seperti komputer bukan Allah, ini siapa yang ngaturin? Saya videonya, ya Allah, nggak ada dalilnya. Yang penting Anda mengekspresikan memuji Allah, titik. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu. Lihat. Betul kata-kata subhanallah, subhanallah amma yusyrikun, subhanallah amma yasifun, tentang yang negatif. Betul, ada dalilnya. Tapi tidak mungkin digeneralisir.
Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, dan Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan tentang Tuhan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan tentang Tuhan. Berarti ini sekutu, memusyrikan, menggambar, seakan-akan subhanallah dipakai hanya untuk yang negatif. Itu konklusi itu yang salah, mengkonklusikannya. Mereka pakai dalil ini, dikonklusikannya itu yang salah, cara pengambilan dalilnya yang salah, pemahamannya diambilnya salah. Gitu. Maka dipahami tasbih itu maha suci dari apa yang mereka musyrikan. Itu betul maha suci, tapi maha suci Allah dari apa yang Anda gambarkan tentang Allah itu tidak akan mampu, karena kita terbatas hanya sini. Paham gak sih? Ini kan terbatas tuh. Yang tadi bulat itu. Subhanallah. Jadi kalau Anda ngelihat matahari terbit, subhanallah boleh? Boleh itu lihat. Subhanallah. Ini lihat nih redaksinya. Yang tadi surat apa? Ar-Rum ayat 17. Betul nggak? Halo? Gimana sih? Anda baca surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi ini bertasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Salah nih Quran, harusnya masya Allah. Nggak bisa. Itu Quran. Dialah Allah yang memberangkatkan hambanya, maksudnya Muhammad SAW, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam surat Al-Isra pertama. Anda kalau naik mobil bacanya apa? Subhanalladzi sakhkhara. Quran tuh harusnya masya Allah sesuai dengan WA kan, sesuai dengan WA juga. Itu Quran kok, hadis ya sah-sah saja. Itu mereka pakai dalil, semua pakai dalil, juga pakai dalil, tapi memahami dalilnya yang harus kita harus ekstra hati-hati gitu. Betul gitu, tapi jangan menyempitkan yang luas. Tombo hati, kan ada lagunya tuh. Al-Quran itu bukan obat hati saja. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa. Ini ada dalilnya, tapi jangan disempitkan hati. Yang penting dia adalah obat, titik. Ada hati oke, ada jiwa oke, ada fisik oke. Orang diluaskan. Yang diluaskan jangan Anda sempitkan, itu maksud saya. Ketika ada dalil yang luas jangan disempitin. Sujud dekat dengan hambanya, sujud akhir doang. Anda dari sujud awal Anda sholat tarawih, sujud awal, sujud kedua, ketiga, keempat, kelima, itu semua dekat dengan Allah. Jangan dipahami sujud akhir doang. Ya. Oke, gak usah bahas itu, nggak kelar-kelar gitu ya. Perhatikan ya. Jadi apa yang kita pikirkan menjadi habit of mind, itu harus kita bongkar. Jadi biasakan kita, masya Allah, subhanallah, akbar, la ilaha illallah. Anda ngeliat apa ini bangunan. Bangunan ini terbentuk dari ada semen. Semen dari mana? Dari gunung. Gunung dari mana? Dari Allah. Prosesnya seperti itu. Wa yanhituna minal jibali buyutan. Redaksi Quran. Dan mereka menjadikan gunung sebagai tempat tinggal mereka. Dulu gunung di tempat tinggal yang dikerok, nah sekarang gunung dibawa ke kota, jadilah bangunan namanya semen. Mana? Di dalamnya ada batu, ada besi, dan seterusnya. Cara melihatnya. Oke, sekarang surat ayat yang ke-19, kata-kata terakhir saya jelaskan. Orang yang menafikan akhirat dengan logika, sesungguhnya dia tidak berpikir logis. Maksudnya gimana, Ustaz? Akhirat itu tidak masuk akal. Ini menurut orang-orang ateis. Saya ulang lagi. Ini permasalahan ketika saya belajar filsafat. Nah, dikirim keluar guru dari Sorbonne University, dari Sorbonne, doktor dari Sorbonne. Saya belum bisa menjawab saat itu, karena saya lama di filsafat. Ini jawabannya gimana? Ternyata Al-Quran sudah menjawab itu semua. Korek api, pentulnya di sini, yang hitam itu loh.
habis. Tapi udah nggak panas lagi. Siapa yang mengatakan ini akan menjadi kayu lagi? Nggak mungkin. Begitu juga di akhirat, sudah menjadi tulang belulang, tidak mungkin menjadi manusia lagi, sebagaimana keyakinan orang beriman. Bayangin. Sekarang saya sudah jawabannya. Waktu saya ngambil filsafat umur 19 tahun, saya ingat sekali. Gimana jawabannya? Itu berbahaya. Nah, maka itu pimpinan parpol, mak-mak itu, nenek-nenek itu, mereka berbicara tentang masa depan yang notabene mereka belum pernah ke sana. Itu nenek ini jelas pemikirannya adalah ateis. Maka tidak aneh di dalam partai ini banyak para komunis, gitu kan. Yang notabene yang tepuk tangan tuh dari Persija, menterinya semua. Saya pertama kali itu astagfirullah, ini klub dengan ateis. Itu namanya perlihatan komunis. Tahu dari mana? Cara berpikir itu sudah kita bahas dalam buku-buku. Siapa yang mempertanyakan akhirat, sesungguhnya dia membangun pemahaman ateisme. Kenapa? Karena mempertanyakan akhirat itu ada atau tidak, sesungguhnya bukan akhiratnya, tetapi kemampuan Tuhan untuk menciptakan kehidupan kembali. Kalau mempertanyakan kemampuan Tuhannya, maka Allah tidak mungkin mampu, berarti memang tidak ada Tuhan. Saya ulangi lagi. Yang mereka bidik itu akhiratnya tidak mungkin Anda hidup lagi udah jadi tanah. Sesungguhnya yang dia bidik itu bukan itunya, tapi kemampuan Allah untuk menciptakan kembali. Kalau mempertanyakan kemampuan Allah berarti menanyakan keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mampu berarti tidak ada Tuhan. Maka orang-orang yang meyakini tidak ada Tuhan, dia tidak percaya dengan akhirat. Itu sudah dibahas. Maka kenapa Al-Quran mengatakan wa kadzalika tukhrajun, dan demikianlah kalian akan dibangkitkan, dikeluarkan. Karena logika itu harus berdasarkan experiences, berdasarkan pengalaman. Ini jatuh. Maka hukum jatuh itu sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman menjadi sebuah teori, yaitu hukum jatuh. Sudah kita lihat alam semesta serta isinya, ini namanya penciptaan pertama. Maka penciptaan kedua bagi Allah sangat mudah. Ini aja sudah saya ciptakan, apalagi menciptakan lagi sangat mudah. Kalian ada dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi dari ada menjadi ada, lebih mudah lagi. Demikianlah kalian kami akan keluarkan kembali sebagaimana tadi tumbuh-tumbuhan. Ini mohon maaf, yang nggak nyambung nggak apa-apa lah, yang penting nanti, karena ini filosofis banget. Karena yang dibidik oleh ateis adalah keberadaan Tuhan. Tidak mungkin langsung tidak ada Tuhan. Mereka mengatakan tidak mungkin ada akhirat. Sebetulnya yang dibidik adalah kemampuan Tuhan untuk menciptakan kembali. Loh, kalau tidak mampu berarti bukan Tuhan, maka tidak ada Tuhan. Itu maksudnya. Maka si nenek pimpin parpol ini gitu kan, yang merasa paling berjasa di negeri ini gara-gara bapaknya proklamator, itu ateis. Oh iya, karena pemahamannya gitu. Oke. Baik. Barulah berbicara secara deskriptif. Ayat yang ke-20, 21, 22, 23, supaya kita mengerti kalimat tasbih tadi pada ayat yang ke-17 tadi. Jelas kan? Supaya memahami ini maka dideskripsikan ayat yang ke-20. Kita baca, wa min ayati an khalaqakum min turab. Anda diciptakan dari tanah. Siapa itu? Nabi Adam. Maka itu unsur tanah dengan unsur fisik manusia tidak ada perbedaan. Suha, tanda kebesaran. Kalimat wa min ayatihi berarti tanda. Jadi ini alam semesta serta isinya tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Maka tasbih adalah mengeluarkan kita dari tanda kepada Allah. Karena nanti kaitannya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah ada rasa cinta, mawaddah, dan itu kan. Itu nanti. Jadi akarnya di situ. Keluarga itu akarnya di situ.
Kita ini dari tanah, kemudian menjadi seperti ini. Nabi Adam dari tanah. Kemudian dari Nabi Adam, dari tulang rusuknya menjadilah Siti Hawa. Kemudian itu surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, Nabi Adam. Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 1. Dan diciptakannya berpasangan, yaitu dari keduanya laki-laki banyak, perempuan yang banyak sekarang ini. Maka pertama kalimat takwa adalah mengeluarkan Anda dari kehidupan. Ya, tapi kan bapak saya mengeluarkan air, masuklah dari rahim ibu saya. Ya asal usulnya dari tanah. Jadilah manusia yang banyak. Maka wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang menciptakan kalian. Ya innasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Berarti kita keluar dari ini ada yang mencipta, yaitu Allah. Jadi ini tanda. Itu proses bernafas, itu tanda. Kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda, yaitu Allah. Oke. Itu tentang awalnya manusia. Kemudian kita berkembang biak. Ayat yang ke-21 barulah kita bicara tentang cinta. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda besar Allah, kita dijadikan berpasang-pasangan. Di min anfusikum azwajan, kita ini diciptakan berpasang-pasangan dari jenis manusia. Maka nggak boleh kawin sama jin. Emang ada Ustaz? Ada. Jemaah saya hubungan seksnya dengan jin. Oh ya, iya. Ngapain mikirin caranya? Ngapain mikirin caranya? Gimana? Ibu ngapain nanya kayak gitu? Gimana? Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ini kadang-kala ini direkam, tapi saya mau jelasin gimana gitu. Jadi orang konsultasi Pak Ustadz, ya saya ini punya kelebihan di waktu yang bersamaan, saya punya kekurangan, saya orang gampang marah. Oh ya, coba lihat saya, pasti ngamuk deh. Anda pernah ngelihat manusia tanpa bola mata yang hitam? Nah itu dia simak. Nah, matanya nggak ada hitamnya, putih semua. Gitu. Muter bola, langsung dia nyerang saya. Wow. Yang satu lagi nyerang saya. Wih, diserang. Saya diem aja. Jatuh semua, judul. Kata saya sakti dari mana? Saya ajarkan Anda harus hafal surah As-Saffat dari 1 sampai 10. Untouchable. As-Saffat, Zajrafat. 10 ayat aja hafal Anda. As-Saffat, ya. As-Saffat itu setelah surat Yasin. Lanjut. Akhirnya dia curhat. Saya ini berhubungan dengan jin di ruangan yang kotor, nanti di situ ada wanita, tapi bukan manusia, dan dia cerita lah. Ini satu. Kemudian dulu waktu saya baru pertama kali ke Indonesia itu, saya nolong orang-orang yang kesantet lah apa ada, tapi kemudian saya berhentikan. Kenapa? Kenapa Ustaz? Kalau saya terusin dari awal-awal saya Indonesia, nanti Ustaz Arfin yang mana? Arfin jin, kan nggak enak juga dengarnya kan gitu. Urusan jauh aja, akhirnya saya berhentiin aja, saya latih orang-orang, saya suruh mereka meruqyah gitu. Jadi di Indonesia ini dulu waktu saya baru pulang itu ada namanya pemburu hantu.
Itu semuanya dukun semua, musyrik semuanya. Yang ada di dalam itu bukan ustadz, itu setan semuanya, setan berbentuk manusia, gitu kan. Ustadz ini apapun itu nggak benar semua. Dan ada majalah khusus untuk dunia kayak gitu, namanya majalah, aduh saya lupa majalah apa namanya, mistik apa saya lupa. Nah, itu ustadz itu jualan jimat, diantaranya adalah maharnya sekian, Anda bisa berhubungan dengan siapapun yang Anda mau. Nah, itu setan yang hadir ke situ dalam mimpinya berbentuk wajah yang disukai. Itu bersetubuh dengan setan gitu loh. Karena setan bisa berbentuk apapun. Nah, udah sampai itu aja lah, saya nggak bahas itu. Lanjut. Seru. Ini min anfusikum, saya membahas tentang wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, di antara kok jenismu, karena ada jenis yang lain yaitu jin. Itu maksud saya. Kelanjutan itu nggak belum kelar ininya gitu. Seru. Minggu depan. Ini persis jemaah haji saya. Jadi jemaah haji, waktu saya bawa jemaah dari tahun 92. Boeing. Habis itu ada yang nyeletuk. Masa ngomong ini katanya ada jin. Ini bahas haji, hukum haji, nggak usah ngomong. Oh, cuma satu doang udah. Dan dia megang cuma satu doang. Yang satu itu di lobi yang lain. Nanti dulu. Ya salah paham lagi. Waktu saya haji, ada yang nanya, Pak Ustadz ini, saya kan bawa jemaah haji, terus ada Pak Ustadz ngomong jin dong. Ini bicara haji, ngapain ngomong jin? Ini bicara hukum-hukum haji, ngapain? Bapak doang ngomong haji, ntar aja di luar itu. Ternyata bapak ini lobby orang lain. Ayo kita nanti kalau dia menggeraknya, kita ngomong jin, betul Pak? Iya, jadi banyak begini gitu kan. Ini kayak anggota DPR gitu kan. Akhirnya saya ngomong gini, aduh, kita bahas haji, oke. Siapa yang punya kekuatan yang aneh-aneh ke depan, saya gituin. Nah, ada anak-anak muda dari Kalimantan, ini anak pejabat tinggi di daerah itu. Ayo bang, ada yang ngomong gitu. Abang kan hebat, dibacok nggak mempan. Lawan Ustaz. Disini atau ngomong gitu kira. Siapa yang jago, punya kekuatan apapun, punya ilmu apa ke depan sini, segitu aja. Kalau ada prakteknya jelas, udah datang. Badannya gede. Saya Pak Ustaz. Woi, coba lihat saya langsung. Nah, kayak gini, ngurukia cukup dengan mata, begitu. Ya katanya skenario katanya. Apa? Udah diatur bahwa analis itu. Nah, kayak gini nih. Jadi nggak ada kekuatan. Ternyata di situ ada lagi yang jago, bisa terbang, bisa ini. Dia ngomong sama temannya, kalau berani jangan di depan orang, di kamar. Ngomong begitu. Gitu. Ada yang lain nih jago-jago semua ternyata. Ya udah, ini contoh. Oke, kita ngomong haji lagi gitu. Jadi ibu tadi nanya itu persis kayak pertanyaan tadi jemaah haji saya, maksudnya gitu. Ngotot ngomong masalah jin, padahal bapak itu Pak Ustadz ditantangin di kamar sama satu kamar mas saya. Oh ya, dia nggak mau di Bandung. Oke, saya kamar ya. Pak Ustadz, saya tersinggung. Sekarang lihat saya. Oh, yang satu benar. Saya akan perlihatkan Anda kekuatan saya, kita. Jadi adu kekuatan di situ. Oh, gitu. Saya diemin aja. Oh, udah ngeden-ngeden nggak keluar-keluar aja. Jadi saya orang paling nekat. Siapa yang punya ilmu itu ke depan, saya gitu. Kita tunjukkan. Maka itu waktu awal-awal saya ke Indonesia, ada si X yang menunjukkan dia kekuatannya, gitu kan. Dia pamer, saya udah emosi aja. Coba online, live, tunjukkan kekuatan dia. Santet saya detik ini juga, supaya menunjukkan la ilaha illallah itu kekuatan yang tidak ada tandingannya. Ya. Dan seterusnya. Itu maksud saya. Jadi kalau Anda punya masalah, tinggal WA saya, nanti saya jawab, gitu kan. Lanjutin ayatnya. Min anfusikum itu maksud dari jenis kalian itu maksudnya manusia. Azwajan itu pasangan, laki-laki, perempuan. Jangan sesama jenis, gitu kan. Ini kacau banget ya. Ya. Redaksi Al-Quran di sini wa ja'ala bainakum mawaddah, ada cinta warahmah. Mawaddah itu sampai dalam sekali sehingga akad nikah, sehingga berhubungan, keluarlah anak. Ada yang menafsirkan inilah yang disebut dengan mawaddah.
Kemudian keluarlah anak. Ini yang disebut dengan rahmah. Ini tafsir-tafsir begitu. Ini semua adalah hanya tanda kebesaran. Jadi azwajan litaskunu sakinah. Litaskunu itu adalah outcomes. Jadi Anda salah, sakinah, mawaddah dan rahmah bukan. Mawaddah dan rahmah itu untuk menuju sakinah. Ini redaksi Al-Qur'an. Litaskunu, agar kalian mendapatkan kenyamanan, kedamaian. Itu outcomes, hasil akhir. Kalau bahasa jiwa, mutmain. Nah, gak ngerti Ustaz. Nih lihat. Mawaddah plus rahmah itu untuk menuju sakinah gitu maksudnya. Ini tujuan redaksi dari mana? Litaskunu ilaiha, dijadikan berpasang-pasangan agar Anda mendapatkan sakinah. Kedamaian, ketenangan. Mohon maaf. Maka dalam keluarga itu, rumah itu harus menjadi surga. Kalau Anda ke rumah, balik lagi ke rumah, berarti ada neraka dalam surga. Padahal bangun rumah tangga itu untuk mendapatkan litaskunu ilaiha. Lihat redaksi Al-Qur'an. Wa min ayati, di antara tanda-tanda kebesaran, an khalaqakum, aku menciptakan buat kalian min anfusikum, dari jenis kalian manusia, azwajan, berpasang, litaskuni, agar kalian mendapatkan ketentraman, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Itu tujuan berkeluarga. Pak Ustadz, saya berkeluarga ribut mulu. Tergantung niat Anda ketika mau membangun rumah tangga. Kan tadi sudah saya jelasin dari awal. Dan kita hafal innamal a'malu dia kaya supaya saya dapat salah niat, akan dimiskinkan. Ini hadis yang berbicara. Ya. Dia orang terpandang, orang ya supaya saya terpandang juga, ini akan dihinakan oleh Allah. Ini hadis bukan dari saya. Anda cek aja, niatan dalam menikah. Oh iya benar. Nah, maka supaya dapat litaskunu, udah mendapatkan ketentraman, dikasihlah mawaddah dan roh. Ada rasa senang, suka, sama-sama suka, akad nikah, berhubungan, itulah namanya mawaddah. Sama-sama cinta juga. Keluarlah anak, rumah tangga, itu namanya rahmat Allah. Maka ketika, nah ini penting sekali, ketika kita lihat wa min ayati, di antara tanda-tanda, maka harus melihat dengan tasbih, ya Allah, ini dari Engkau, ini dari Engkau. Lihatlah pasangan hidup Anda yang sekarang atau yang lalu. Saya nggak tahu Anda, ibu-ibu punya suami berapa, saya kan nggak tahu ya. Karena ada, Pak Ustadz tolong cari suami buat saya. Loh, buat ibu? Ya, saya mau nyari suami Pak Ustadz. Loh, ini anak-anaknya aja, anaknya teman-teman saya semua. Itu udah bukan suami saya lagi Ustaz, udah cerai. Ini ibu, ini suami yang keberapa nih kalau saya cariin? Bayangin. Ada nggak ibu-ibu yang punya suami belum? Belum. Parah banget. Selama saya jadi ustadz konsultasi, baru ketemu satu wanita yang punya suami ke-8. Akhirnya Pak Ustadz kalau bisa yang bujang, yang masih muda, alhamdulillah dapat gitu kan. Dia nyari, bukan saya. Kagak, saya nggak punya stok barang kali. Sudah 8. Subhanallah. Kenapa poliandri nggak boleh? Dia nggak boleh, ini meninggal, ini cerai, meninggal, cerai, gitu. Tetapnya satu ujungnya. Tapi kan
Udahlah, nggak usah bahas itu. Inna fi dzalika la ayat. Itu sungguh-sungguh ada inna adalah sungguh-sungguh itu tanda kebesaran bagi yang berfikir. Di bawahnya lagi dari antara tanda-tanda besar terus. Jadi ini contoh-contoh. Nah, maka cara ngelihat keluarga. Nah, cara ngelihat keluarga, kalau Anda ngelihat suami adalah suami, sampai kapanpun Anda tidak akan mendapatkan sakinah. Kalau ngerti Ustaz, saya sakit luar biasa. Kalau saya ngelihat sakit adalah sakit, saya tidak bisa menikmati sakit saya, menikmati dalam tanda kutip. Kalau saya ngelihat sakit, ya Allah ini ujian dari Engkau ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Aku diangkatlah derajat kita karena kita ngelihatnya Allahnya. Ini diajarkan dari awal nih, ini yang baru datang bingung nih. Diajarkan dari surat yang ayat yang dari awal tuh, 17, 18 yang tadi. Cara melihatnya. Suami Anda memuji Anda karena Anda berbuat baik. Ya Allah, ini dari siapa? Allah. Suami Anda menyakiti Anda, ini dari siapa? Dari Allah. Karena ujian itu, garis hidup adalah ujian. Siapa yang kasih garis hidup? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Subhanallah. Maka ketika kita melihat anak kita membahagiakan kita, ya Allah, Allah telah membahagiakan dengan. Ketika anak kita nyakitin kita, ya Allah, Engkau telah menguji saya, bersabar dan seterusnya. Karena kerangka berpikir ini yang harus kita pahami. Dan ini bahasa yang lain tauhid Maka kalau Anda melihat anak adalah anak, ini dari Allah. Pernah nggak mendengar hadis Rasulullah SAW? Barang siapa yang memelihara anak yatim, aku dengannya akan seperti ini di surga. Selalu dapat hadis ini kan? Halo? Ana wa kafil yatim. Aku dengan orang yang selalu mengayomi, memelihara anak yatim, seperti nanti di akhirat. Maksudnya bersama Rasul, dampingan dengan Rasul. Maksudnya adalah bukan anak yatim yang zaman sekarang. Kok gimana? Anak yatim zaman sekarang tidak berhidup dengan Anda. Idealnya itu anak yatim gabung dengan anak kita di bawah satu atap. Itu yang disebut dengan kafil yatim. Karena akan diuji Anda kecintaan biologis dengan kecintaan Allah. Halo? Ini anak-anak Anda lebih cinta kepada anak Anda. Ini anak orang lain. Maka kadang-kadang kecintaan kita kepada anak kita melebihi cinta kita pada anak orang lain. Di situ ujian yang terberat. Subhanallah. Maka tidak ada panti asuhan, panti jompo, tidak ada dalam Islam. Anak-anak yatim gimana? Hidup bersama orang-orang yang normal. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya sudah hiduplah bersama orang-orang yang ada bapak ibu digabung. Ini orang tua dikumpulin, jadilah panti jompo. Itu haram dalam Islam. Pak Ustadz punya anak yatim, terpaksa kondisi memang begitu, mau diapain? Udah gitu nggak dipelihara sama orang, kalau nggak kita tampung gimana? Subhanallah, pahamilah itu. Maka itu kita punya program membuat asrama pondok pesantren untuk yatim piatu tahfidz Quran yang di Tenjo ini. Insya Allah kita dalam waktu yang dekat kita mulai pembangunannya. Itu anak-anak hidup di situ, tinggal di situ. Di guru, ada guru di situ, udah tinggal di situ aja. Sekolah di situ ini mimpi, karena dari tahun 2010 sampai sekarang kita punya asrama yatim, mereka sekolah di luar. Setelah saya pikir-pikir, udahlah sekolah di dalam aja. Ya tinggal di situ. Baik, kembali ke tadi. Maka kembali ke tadi. Ketika kita melihat anak kita adalah anak kita, tidak ada kaitan dengan Allah, itu tidak akan mendapatkan ribut mulu. Sehebat suami Anda, pasti ada perilaku yang bikin Anda tidak suka, betul? Jangan kencang-kencang, curhat sini. Sama, sehebat istri saya, pasti ada perilaku yang saya nggak suka. Sehebat anak kandung Anda, ini suami istri bukan nggak ada urusan dengan kandung, karena kandung haram. Ini orang lain, backgroundnya berbeda, pasti ada benturan, betul nggak? Nah, anak kandung dung dari perut Anda itu pun bisa beda dengan Anda, betul? Aduh, kagak ngerti-ngerti. Ini anak saya. Kadang-kadang Anda terucap, ngurusin anak orang lain lebih gampang daripada urusan anak sendiri, gitu.
Bukan ngurusin suami orang lain lebih gampang daripada suami sendiri, jangan dipahami itu, jangan kelanjutan gitu. Subhanallah. Lihat, itu diuji. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira. Surah Al-Furqan ayat 20. Jadi memang dijadikan kita ini ujian. Cara melihatnya, wa kana rabbuka basira. Allah Maha melihat. Jadi ketika kita ngeliat istri kita, suami kita, anak kita, ada Allah, ini dari Allah. Yang menghadirkan adalah Allah. Maka itulah yang terbaik. Kok terbaik? Pak Ustaz nggak tahu. Dia nggak sholat, dia nyakitin saya, dia pemabuk. Anda diuji dengan suami Anda seperti itu. Aduh Jeng, suami kamu enak. Maksud lo senang sama suami gue kan, salah lagi. Suami saya, tidak boleh Anda curhat begitu, haram. Kok haram Ustaz? Karena ketika Anda curhat seperti itu, Anda sama saja menelanjangi diri Anda, karena dia adalah pakaian Anda adalah pakaian dia. Hanya boleh curhat kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada orang yang soleh. Nabi soleh datang kepada Nabi. Kenapa? Karena orang soleh tahu ini tidak boleh diekspos. Nah kalau enggak ekspos, curhat dong mah, dari Sabang sampai Merauke tahu, gitu kan? Subhanallah. Kemarin kita bahas. Jadi cara melihatnya gitu. Allah akan menyatukan hati kalau mata, hati, pikiran Anda adalah Allah. Yang kemarin kita bahas. Subhanallah. Berandai-andai Anda keluar dari masjid ini sendalnya hilang. Kalau Anda fokus di sendal hilang, Anda tidak dapat ketentraman. Ya Allah, sudah takdirnya dari Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah kehendak Allah terjadi. Ya sudah, keep smiling. Saya bersabar ya Allah, ini ujian dari Allah. Selesai. Kalau dihadirkan Allah, hati menjadi tenang, ya sudah, mau diapain? Subhanallah. As-sabr inda salmatil ula. Seorang wanita didatangi Rasulullah SAW karena dia nangis. Datang Rasulullah, sing sabar. Ini bukan orang Jawa Nabi, ini bahasa Jawa nih sih. Sabar, coba jadi saya, kira-kira gitu. Dia malah marahin Nabi. Ya udah ditinggal. Ini kisah yang sangat tenar sekali. Tinggal. Ada orang ngeliatin itu, orang perempuan kagak tahu siapa yang ngomong. Deketin, dia tahu nggak tadi siapa yang ngomong? Tahu, itu Nabi tahu, modar aku gitu kan, kira-kira gitu. Mati saya, langsung dikejar nomor. Ya Rasulullah maaf, ya saya mau sabar. Rasulullah mengatakan as-sabr inda samatil ula. Ketika benturan awal, bam, itulah sabar yang sejatinya. Anda hilang HP, marah lagi, hilang 1 hari 2 hari, ya udahlah saya ikhlas lah. Nggak apa-apa sih, masih bagus daripada masih ngomel. Sabarlah, udah mau diapain lagi? Iya terlambat Anda sabarnya, nggak ada terlambat dalam berbuat kebaikan, tapi yang sesungguhnya sabar yang berkualitas adalah ketika benturan awal. Subhanallah. Jadi benturan awal itulah. Itu yang Anda sabar apa? Gimana cara sabar? Wa ma sabruka illa billah. Anda tidak akan bisa bersabar kecuali melibatkan Allah. Sekarang saya akan gambar hubungan suami istri. Ya. Surah An-Nisa ayat pertama. Perhatikan. Bukan hubungan intim, bukan maksud. Aduh. Surah An-Nisa ayat pertama. Kacau banget. Ya ayuhan nas, An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqu, bertakwalah. Rabbakum, Rabbun, yang mencipta, yang mengatur dan seterusnya kan. Pernah saya bahas rububi. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Siapa itu namanya? Adam. Laki-laki. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari ini diciptakan pasangan hidupnya. Siapa namanya? Hawa. Subhanallah.
ini perempuan, laki-laki perempuan. Jadi gambaran hubungan suami istri itu kayak gini, bukan gambar macam-macam. Maksudnya, aduh, wow, Pak Ustadz mau gambar, gitu. Ampun. Nah, supaya Anda bisa membantah pendapat-pendapat orang yang mengkritik Islam, namanya aliran pluralisme. Ya, waktu itu saya seminar di luar dengan Pak Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri. Waktu itu saya masih aktif di Dewan Pakar Isu, itu dulu. Sekarang udah gak aktif lagi. Ya. Wah, ada pertanyaan, Islam itu bla 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 bla, wah jelek, diskriminatif terhadap wanita. Kenapa? Karena hukum Islam sangat mengecilkan wanita. Harusnya kan equal, sama, dan seterusnya. Saya bilang, oh kalau sama harusnya di stasiun, di terminal, di rumah sakit, tempat-tempat publik, WC-nya satu aja, ngapain WC dua? Saya gituin jawab. Ini nyambung gak nih? Walaupun Anda di Amerika, ya, tetap aja WC-nya ada dua, laki-laki dan perempuan. Kalau emang sama, kenapa nggak dijadiin satu aja? Anda tinggal di mana saya gitu? Anda dimanapun Anda berada, tempat-tempat publik ada toilet, ada dua. Walaupun sekarang LGBT berusaha untuk ada yang ketiga, nggak laki nggak perempuan, yang bikin habisin tempat aja gitu. Transfer gender kan gitu. Makhluk itu berbeda. Kalau Anda menyamakan, saya bilang di forum seminar itu, orang buta aja, wah ini suara perempuan, ini suara laki, itu tahu. Ente yang ngelihat nggak bisa bedain laki dan perempuan, gimana bisa kok tawa semua? Langsung tepuk tangan. Saya tidak butuh applause, tidak butuh tepuk tangan. Saya butuh berpikir dengan jernih. Gitu. Heboh itu. Orang buta itu, wah ini suara perempuan. Kita, wah ini suara perempuan. Betul nggak? Halo? Ya. Orang buta itu tahu. Kok Anda nggak bisa membedakan laki dan perempuan, disamain gimana ceritanya? Mau nggak Anda pakai baju perempuan saya gitu? Nggak mau kan? Emang berbeda, makhluk yang berbeda, kenapa Anda sama-samakan? Ya, karena Anda usaha untuk menyamakan laki-laki dan perempuan. Hukumnya ada yang sama, ada yang berbeda. Anda harus tahu nih, hubungan suami istri gambarnya begini. Maka di sini namanya titik konvergensi. Ini sama nih, hukumnya sama. Laki-laki perempuan sama di sini. Di dalam Islam laki-laki perempuan sama, iya di sini. Di dalam Islam berbeda, iya di sini beda. Laki-laki perempuan harus sholat, betul? Halo? Ya. Tapi laki-laki tidak ada haid, betul? Dia ada haid, di sini bedanya. Dia ada haid. Ada yang perbedaan di sini. Laki-laki perempuan harus belajar, iya belajar. Harus menuntut ilmu, sama. Harus puasa sama. Tapi ketika haid, di sini laki-laki nggak ada haid, beda hukumnya. Laki-laki tidak hamil, gitu kan? Jangan memaksa laki-laki untuk hamil. Subhanallah. Ya nggak ada tempatnya juga. Rahimnya kagak punya. Subhanallah. Jadi ini penting sekali buat kita bahwasanya gambaran laki-laki. Nah, ketika hukum-hukum Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan, karena posisinya di sini, paham nggak? Di pinggir itu. Kalau ada hukum Islam dan dalam Islam sama laki-laki dan perempuan, berarti di itu namanya titik konvergensi, titik temu, qadrun musytarak. Di dalam hubungan suami, di dalam rumah tangga, Anda harus tahu itu perbedaan itu. Di mana sifat laki-laki, di mana sifat perempuan. Nah kan acak adul sekarang tuh, nggak bisa mengetahui keduanya. Pokoknya, saya belajar tentang perempuan karena anak saya tiga-tiganya perempuan. Gimana kan? Kok? Karena waktu saya menikah, ya Allah mudah-mudahan saya punya anak perempuan semua.
Emang niatnya saya begitu, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Ustaz? Karena jaminannya surga gitu. Ya kan, saya yang penting surganya. Walaupun gimana cowok kagumnya cowok, itu urusan Anda. Hadisnya begitu. Subhanallah. Terus anak saya yang pertama, mudah-mudahan anak kedua perempuan. Kenapa kamu nggak ngerti hadis dia? Supaya nggak bandel kayak papa gitu kan gitu. Kalau saya bandel, dia tahu dari bapak saya waktu masih kecil berantem ya kerjanya. Subhanallah. Jadi laki-laki itu berbeda dengan perempuan karena memang sudah berbeda. Siapa yang membedakan? Allah. Ada kesamaan Anda. Subhanallah. Sampai tetap aurat pun berbeda, betul? Subhanallah. Terus Anda perempuan diskriminatif terhadap wanita. Subhanallah. Ya sudah, kalau begitu istri Anda atau ibu Anda buka baju hanya celana pendek doang, mau nggak? Nggak mau. Berarti emang fitrahnya itu memang berbeda. Bagaimana Anda punya hukum disama-samakan? Sekarang kan menyamakan gitu kan, menyudutkan hukum Islam. Apa sih perempuan tuh ditutup, laki-laki terbuka? Itu punya ibu, iya. Coba suruh ibu ente pakai celana pendek doang, gitu kan. Gak pakai atasan sama sekali, gondal gandul, silah mau nggak? Ibu, ya kan? Nggak mau, ya udah, itu memang berbeda, makhluk yang berbeda. Anda kan kenapa hukumnya disamain? Betul, subhanallah. Nggak ada hura-hura, ada heboh. Ibu-ibu keluar, bapak-bapak diam aja. Apa iya begitu? Kebalik kali. Halo, ngerti kan? Itu kan fitrah, itu cipta. Wow, ibu di sini, bapak-bapak keluar ada apa? Kan begitu, betul nggak? Masa ibu suruh lihat ini cowok apaan? Ya ibu kenceng banget ketawanya. Itu fitrah, dari sana memang hukum yang berbeda. Jadi kalau ada orang-orang yang mengkritik Islam diskriminatif, emang hukum yang berbeda, makhluk yang berbeda, gimana disamain? Tapi ada hukum Islam menyamakan laki dan perempuan, ada itu yang tadi saya terangkan tadi. Nah, saya tidak bahas itunya, saya membahas kacamata ini harus dibawa ke rumah tangga. Itu maksud saya. Subhanallah. Anda ribut sama suami, cepet-cepet coba ngomong, maafkan aku Kang, ini bukan Kang Emil, bukan gara-gara kalah. Atau Mas, atau Bang, maafkan aku Bang, tadi aku salah. Coba lihat, langsung, oh ya saya minta maaf. Pride, subhanallah. Tes. Yang benar itu berebut, sayang salah. Oh itu keren banget. Yang ada kan lempar, kamu yang salah, lempar, ini repot. Karena kacamata ini nggak dipakai. Dia laki-laki. Walaupun dia mungkin yang salah, coba Anda awalnya, mohon maaf saya yang salah. Coba nanti dia akan tunduk. Oh itu fitrahnya begitu. Subhanallah. Laki-laki dan perempuan memang beda, fitrah dari seorang berbeda. Nah, kadang-kadang kita campur aduk. Suami menjadi perempuan, perempuannya jadi laki-laki. Suatu hari ada ibu-ibu curhat, Pak Ustadz, sama anak yang SMP, nangis ya, kenapa? Saya nggak mau, Dek, anak SMP ini panggilnya adik, berarti ada kakaknya. Kasih tahu Pak Ustadz tuh videonya. Saya ngeliat videonya, astagfirullahaladzim. Udah, mati. Mengerikan sekali. Jadi suami itu nonjokin anak pertama, abang itu, kemudian ibunya ditendang di videoin mah anak yang nomor 2 SMP itu di videoin. Itu kalau ke polisi pasti ditangkap. Subhanallah. Ibu istrinya kan perempuan ya, istri pasti perempuan. Dihajar begitu semua. Ini laki apa ini? Akhirnya saya ketemuin suami Anda, saya ngomong, subhanallah, laki-laki yang seperti ini perasaannya lebih dominan, gitu. Emosional maksudnya. Dan ini ada dia salah cara melihatnya, dia sebagai laki-laki nggak boleh begitu. Di mana-mana dia protektor, bukan menghancurkan, bukan destroyer, gitu kan. Subhanallah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, redaksi Quran.
dan dia tidak melihat ini adalah dari Allah. Suami istri itu dilihat ini dari Allah, namanya mitsaqan ghalidhan. Surat An-Nisa ayat 21. Coba lihat An-Nisa. Mitsaqan ghalidhan. Ini misalnya ghalidhan adalah tasbih itu sendiri. Ayo buka surah An-Nisa. Ada kalimat mitsaqan ghalidhannya. Mitsaqan ghalidhan. Maksudnya gimana saat melihatnya? Suami istri itu bukan jual beli kayak beli kacang goreng, bukan. Yang tadinya haram menjadi halal. Siapa yang menghalalkan? Maka ini yang disebut dengan pernikahan adalah perjanjian dengan Allah yang sangat kuat. Jadi cara melihatnya, ini istri saya betul, tapi dari Allah. Yang menghadirkan ini adalah Allah. Yang tadinya haram menjadi halal, yang menghalalkan adalah Allah. Perjanjian ini namanya perjanjian yang kuat. Wali itu kuat, keras. Maka itu kekuatan ini tidak bisa dihancurkan dengan gua cerai lo ya, nggak bisa. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Emosi, apa lo? Baik suruh. Maka ada yang mengatakan jatuh talak. Menurut saya tidak. Apalagi dalam keadaan emosi. Kenapa? Ini redaksi mitsaqan ghalidhan. Mohon maaf. Ini bahasanya kan santun sekali. Wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dhum ila ba'd. Afdha ba'dhum ila ba'd itu hubungan intim. Dan kamu telah menggauli satu sama lain sebagai suami istri. Redaksi Al-Quran, istri adalah ladang kita, betul nggak? Fa'atu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang Anda, terserah Anda. Ini kan subhanallah, menjadi yang tadinya haram menjadi halal dan ibadah. Ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hubungan seks itu ibadah. Kok bisa? Karena meletakkan sesuatu sesuai dengan ridha Allah. Kalau tidak kan menjadi zina, betul? Jadi rumah tangga akan menjadi berkah kacamata kita. Ini adalah mitsaqan, perjanjian yang sangat sakral, yang sangat suci, yang sangat kuat, karena dikaitkan dengan yang maha kuat, yang maha suci. Siapa? Allah. Mempertahankan hubungan suami istri adalah jihad. Oh ya. Sekarang betapa banyak orang menikah. Anda mau nikahkan anak Anda, sewa tempat, gedung udah full book, betul nggak? Kalau ini susah, akhirnya udah di sini aja dah. Susah, tapi perceraian dahsyatnya luar biasa. Ada namanya spesialis yang menganjurkan rumah tangga, namanya dasim, namanya setan dasim, namanya. Jin dasim yang menghancurkan hubungan suami istri. Tiada hari, setiap saat dia akan datangin, membisikkan untuk menghancurkan rumah tangga. Curigalah apa. Nah, maka itu lihat. Ketika orang itu menikah, doa Nabi Muhammad SAW, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akum bi khair. Ada dua keberkahan dengan kebaikan. Semoga Allah memberkahi kalian dalam keadaan senang, Anda berkah dalam keadaan susah, dan dijadikan satu dalam kebaikan. Tapi terjemahan di internet, di buku-buku, bingung terjemahannya. Semoga kalian mendapatkan keberkahan bagi kalian berdua, Allah memberkahi bagi atas kalian berdua. Ini bagi dan atas apa ini maksudnya? Nah, maka lakuma berdua, lakuma alaikuma alaikum barakallahu lakuma wa baraka alaikuma.
Ini dalam keadaan positif, enak-enak, ini dalam keadaan negatif. Anda susah. Kita ini membahagiakan pasangan kita. Di waktu yang bersamaan juga kita kadang-kadang bikin kesel, betul nggak? Halo? Jadi ketika Anda dapat ujian dari pasangan hidup Anda, jadikan itu sebuah keberkahan. Cara melihatnya apa? Ini ujian dari Allah. Begitu. Kalau enggak, ribut mulu. Bertahan. Anda tetap bertahan karena Anda melihat ini ujian dari siapa? Walaupun orang sejelek-jeleknya tuh mabok nempelengin, ini kisah nyata, ini yang tadi ini kisah nyata. Gitu kan. Dia nggak datang hari ini ibunya, gitu kan? Gak usah begini-gini, gak usah ngeliat absensi. Subhanallah. Nonjokin sampai bengep gitu. Subhanallah. Saya ngobrol sama bapaknya, pelan-pelan saya ngomong. Bapak begitu. Kan gak mungkin Bapak, kalau mau mukul saya gitu kan. Saya gitu. Biasanya orang tidak eksis di luar ketakutan, laki-laki itu dia menunjukkan dia full power di rumah tangganya, dia hajar gitu. Itu namanya sakit jiwa. Ngobrol. Tau-taunya dia nyium, ngapain? Istighfar Pak, istighfar. Ampun Pak Ustadz, saya salah. Berdiri. Itu bapaknya. Cara melihatnya ini semua ada pertanggungjawab karena dari Allah. Tapi kalau emang sudah tidak mampu lagi, Anda harus berpisah. Walaupun abghadul halal indal talak, maka di dalam ajaran Islam ada namanya perceraian. Dalam agama lain tidak ada. Betul kan? Tidak ada, dilarang sampai mati Anda. Maka ajaran yang sangat fleksibel adalah ajaran Islam. Subhanallah. Zaman Nabi ada yang bercerai nggak? Ada, datang ke Rasulullah SAW. Tapi Anda dilihat oleh Allah sampai di mana Anda berjuang untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ini perjuangan. Baik, subhanallah, nggak kita sadari ya, sudah habis waktunya ya. Maksudnya ada tanggung jawabnya. Jam 11:14 menit. Ya. Subhanallah, alhamdulillah gitu kan. Ini masih berlangsung, nanti kita lihat teks-teks Al-Quran hadisnya yang supaya lebih ini kan teorinya dulu ya. Bagaimana menghadapi yang masalah-masalah rumah tangga. Please kalau Anda bertanya disebatkan kepada yang lain. Ya. Saya rasa ini saja dulu. Lihatlah ini adalah dari siapa? Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyi wa hina tuzhirun. Ar-Rum yang tadi 17-18, dan itu adalah zikiran Rasulullah SAW pagi dan sore ya. Yang tadi itu adalah zikiran pagi dan sore, dan itu ada di buku Sitong. Siap, ada pertanyaan silakan Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang depan, tengah, belakang. Oh, di belakang. Baik. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Pak Ustaz. Ya, Bu Eni, mangga. Tadi kata Pak Ustaz ada jin jasim yang akan menghancurkan rumah tangga. Berarti jin tersebut bisa membisikkan kepada istri untuk berpikir hal-hal yang negatif, juga kepada suami ya Ustaz? Betul. Lalu kira-kira seandainya dalam rumah tangga ada salah satu suaminya atau ibunya, mungkin istilah saya tertempel jin jasim, itu caranya bagaimana supaya tidak mengganggu rumah tangga? Terima kasih. Ini pemahaman yang nempel ini yang salah. Begini, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, jin jasim itu tidak dipahami dengan nempel dalam tubuh, dia harus diruqyah. Enggak. Anda sehat-sehat saja, baik-baik saja, tetap dia akan datang setiap saat. Dan itu setan yang paling hebat di mata iblis. Itu hadis. Nah, beda lagi kalau sudah dia ada jinnya,
ada setannya masuk jin dalam tubuh, itu harus diruqyah. Karena apa? Kecenderungan dia untuk pisah itu lebih besar. Subhanallah. Karena kalau dia berobat ke si anu, dia ini ruqyah, padahal bukan ruqyah, setan. Dimasukkanlah dukun nih, dukun tapi berkedok ustadz apa ambal apa haji siapa namanya lah, apa siapalah bahasa kita, orang pinter lah, Pak Haji anu lah, padahal dia dukun, dimasukkan jin masuk tubuh Anda, akhirnya dipisahkan dari istri suaminya, kawin sama dia gitu. Oh itu kejadian gitu. Subhanallah. Jadi hati-hati. Maka kalau seperti itu, ini sekarang Anda diagnosa gitu kan, ini bawanya marahnya, Pak Ustadz, saya tuh ngeliat suami saya gedek aja bawanya. Oh ya? Apapun, padahal suami saya juga biasa. Nah itu jasim sudah masuk dalam tubuhnya. Coba saya mau ketemu suami Anda, ketemu ngobrol, ibu sono dulu. Pak Ustadz, saya kalau istri saya mau emosi aja, padahal nggak ada apa-apa. Nah, itu jelas, udah bisa masuk dalam tubuhnya udah. Itu dua-duanya harus diruqyah. Dan rumah tangga itu bukan hanya suami istri, anak juga begitu. Nah, maka itu banyaklah berzikir. Nah, tolong dicatat. Kalau Anda di dalam tubuh saya ada jin atau enggak, gitu kan? Indikasi ada jin. Gampang marah. Mohon maaf, gampang kentut, dikit-dikit tut, dikit-dikit tut. Dia masuk dalam tubuh, kan gitu kan? Dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut. Anda nggak bisa dawamul wudu, gampang marah, sering pusing. Itu indikasi ada jin. Sering gini nih, gitu. Itu dikit-dikit itu. Ini indikasi, bukan fix. Indikasi itu sih mentanda, misalnya jin lo jangan begitu, kan indikasi. Ini salah paham indikasi, ngerti nggak indikasi? Orang kolesterol, jin, kolesterol ente makanya enak mulu gitu kan? Ini kan indikasi, pahamilah indikasi, bukan fix gitu kan? Kentut-kentut GERD, iya GERD itu karena bla bla, iya betul. Tapi bisa jadi Anda juga ada jinnya gitu, GERD-nya hilang masih begitu. Maka dia tidak bisa bertahan. Oh, kan harusnya kan Anda bisa dawamul wudu. Dawamul wudu itu dahsyatnya luar biasa, saya ajarkan. Anda menjaga wudu itu dahsyatnya luar biasa. Mumpung kita hidup di Khatulistiwa. Kok gitu Ustaz? Emang di negara kalau Anda musim dingin buka lagi jaket wudu lagi kan repot, betul nggak? Kalau di sini enak. Jadi coba nanti caranya gimana? Diagnosa istri Anda, suami Anda, anak Anda, kalau ada ini coba baca pertama kali kalau bisa Al-Fatihah 7 kali kalau bisa. Yang kedua baca ayat kursi 1 kali tapi ujungnya 7 kali. Al-Fatihah ayat kursi 7 kali. Ketika ketemu wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim baca 7 kali tuh 3 4 5 6 7, paham enggak? Ayat kursi Allahu la ilaha illa qayyum, nanti pas di bawah pas ujung wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim baca 7 kali. 1 tuh 3 4 5 6 7. Bacalah ayat surah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian bacalah salawat di dalam duduk tahiyat akhir 1 kali. Bacalah zikir Nabi Yunus 21 kali. Mau dipakai Nabi Ayub 21 kali juga boleh. Rabbi anni masanidur wa anta arhamur rahimin. Saya ulangi lagi, baca Al-Fatihah 7 kali. Baca ayat kursi 1 kali tapi ujungnya 7 kali. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Bacalah salat duduk tahiyat akhir Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Baca 1 kali. Bacalah itu selawat. Kemudian bacalah zikir Nabi Yunus 21 kali. Kalau Anda sakit bacalah Nabi Ayub Rabbi anni masani durru wa anta arhamur. Ada di situ tuh, ada di buku zikir kantong ada. Baru zikiran inti. Oh tadi apa? Muqaddimah. Baru zikiran inti. Zikiran intinya adalah ta'awuz 100 kali, Al-Falaq 100 kali, An-Nas 100 kali. Kalau Anda nggak sampai kemudian Anda pusing, fix tubuh Anda ada jin. Fix. Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim 100 kali. Al-Falaq 100 kali, An-Nas 100 kali, pakai suara, keluarkan suaranya. Jangan begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi.
Kemudian ganti al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, dan seterusnya 100 kali. An-Nas begitu. Gitu. Kalau Anda tahu-tahu itu fix tubuh Anda ada jin. Tahu-tahunya Anda itu jin, fix tubuh Anda ada jin. Enggak bisa ditawar. Tiba-tiba pusing, fix ada jin. Tiba-tiba ada kentut, dut, fix ada jin. Baik, ada yang lain yang mau bertanya? Ya sih. Ya Pak Dwi nggak kelihatan. Pak Dwi sini biar kelihatan. Oh iya. Pak Dwi-nya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat An-Nur ayat 26 bahwa perempuan itu keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Tapi faktanya banyak kita temui bahwa ada laki-laki yang baik tapi perempuannya keji, bahkan sebaliknya. Bagaimana Pak Ustaz? Allahu Akbar. Ini sering pertanyaan ini udah amat sangat banyak sekali. Nabi Nuh, Rasul pertama, istrinya masuk neraka apa surga? Nabi Lut, Rasul, istri masuk surga apa neraka? Fir'aun, istrinya masuk surga apa neraka? Terus ayat ini piye? Kumaha tuh? Gitu kan. Subhanallah. Apakah ini tidak berlaku? Al-Quran berlaku dari dulu sampai sekarang, nggak berubah, nggak ada perubahan. Subhanallah. Al-khabis sinil khabisat, al-khabisat al-khabisin. Ya, orang yang baik, yang wanita yang buruk akan ketemu dengan wanita yang laki-laki yang buruk, yang keji. Kemudian laki-laki juga begitu, at-thayyibat lit-thayyibin. Subhanallah. Lihat, ada hukum-hukum istisnai, yaitu pengecualian, bukan berarti bertentangan dengan Al-Quran. Ya kan? Tadi kan yang contoh, itu contoh yang kelihatan, yang diceritakan dalam Al-Quran. Contoh realita juga ada, betul. Dia solehah gitu kan, tapi suaminya begitu sampai wafat. Nah, yang satunya suaminya soleh, perempuannya begitu sampai wafat. Ada yang tadinya tidak baik, berpasangan yang baik, akhirnya dua-duanya jadi baik, betul nggak? Ada dua-duanya baik, ujung-ujungnya dua-duanya hancur, narkoba dua-duanya, free sex dua-duanya. Ini kisah-kisah nyata. Terus apa hubungannya dengan ini, Ustaz? Bukan berarti Al-Quran ini salah. Bukan. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadilah Anda soleh, yang baik. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh. Kafling manusia, dengar kan? Kafling manusia, domainnya manusia, wilayahnya manusia adalah usaha. Akhirnya tetap Allah yang menentukan. Subhanallah. Kita doa, apakah semua doa dikabulkan? Dikabulkan, tapi ada 3 langsung dikabulkan, digantikan dengan yang lebih baik, itu berarti jadi pamit tidak kabulkan, ditunda. Subhanallah. Loh, kalau tidak dikabulkan, ngapain Allah mengatakan ud'uni astajib lakum? Mintalah pada aku kasih. Ini Quran, Ustaz. Ini redaksi Quran. Udah, minta. Tapi aku nggak dikasih. Quran bertentangan dengan apa yang realitanya. Kan gitu akhirnya. Paham gak? Halo? Kan Allah nyuruh begini. Kita udah ngerjain, tapi kok nggak dapat. Terus Anda dapat kebaikan. Anda orang baik dapat kebaikan. Oh iya, pasti. Anda terupgrade dengan keburukan pasangan Anda. Dan pasti akan mendapatkan pasangan yang baik. Kapan itu? Sampai Anda wafat akan mendapatkan itu semua? Iya, bisa. Itu terupgrade Anda. Nah, tugas kita yang baik mendapatkan yang tidak baik adalah menjadikan dia Masya Allah. Seorang suami sampai wafat, istrinya itu jeleknya luar biasa. Tahu dari mana?
Istri yang curhat ke saya, gimana ceritanya? Suami saya soleh Pak Ustaz, nangis. Tahu dari mana ibu soleh? Masya Allah, dia selalu nyuruh saya sholat. Terus ibu nggak mau sholat, jangankan tahajud, 5 waktu aja saya kagak sholat. Ini curhat ibunya nih. Terus dia curhat sendiri, boro-boro tahajud, duha, 5 waktu saya nggak sholat. Suami anda sekarang udah wafat Pak Ustaz. Ini kisah nyata. Sekarang ibu sholat nggak? Nangis dia. Ya sholat Pak Ustaz, tahajud, duha, selama ini saya salah. Ini kisah nyata. Habis pengajian ini bubar, orang bubar dia deketin saya, nangis aja. Subhanallah. Kenapa? Gara-gara dia nangis ke saya, curhatnya, tahu nggak gara-garanya apa? Lucu. Itu temanya alam barzah. Saya terangkan tentang alam barzah dalam Al-Quran hadis. Jadi orang-orang yang soleh itu akan ketemu dengan jodoh yang soleh, walaupun dia sudah wafat, istrinya belum meninggal, dia akan dijodohkan dengan jodoh yang baik. Berarti dia menikah? Ya menikah. Dia itu curhat, ternyata suami saya udah nikah lagi. Di alam barzah maksudnya. Dia makanya datang ke saya gitu kan. Gara-gara suaminya dia jealous, udah pada meninggal, lagi jealous gitu. Subhanallah. Anda nanti klik di Google itu. Doa jelas. Lihat terjemahannya. Ya Allah kasih pasangan yang lebih baik. Berarti pasangan tuh hadis itu lihat. Ada setuju atau tidak setuju? Itu hadis sahih. Jadi di sini kita untuk terus berbuat berbuat baik. Kalau pasangan kita tidak baik, Anda tugas Anda menjadikan dia baik. 666 surat 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6 666. Itu tugas kita untuk menjadikan dia baik sampai kita wafat. Anak juga begitu, jangan salah. Saya tanya, ada nggak anak yang durhaka padahal orangnya soleh? Nah itu Nabi Nuh. Gimana ceritanya? Anak kiai tapi begini, jangan kan anaknya Rasul pertama di muka bumi. Rasul pertama itu adalah Nuh, betul? Alaihissalam. Tadi saya katakan ujian terberat dari orang yang terdekat. Ujian terberat itu dari orang yang terdekat. Kalau Anda ribut sama orang, pisah, kelar. Anda ribut sama orang di dalam satu rumah, repot, betul nggak? Ketemu lagi. Aduh, lo lagi. Lalu penempatan ayat ini gimana? Tetap janji Allah pasti benar. Tetap Anda jangan sampai Anda tidak berbuat baik. Maka itu idfa billati hiya ahsan. Buka surat Fussilat. Ini pernah saya terangkan. Surat 41. Buka 41 ayat 34. Coba ibu baca, ibu siapa? Ibu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Yang jelek, yang buruk, yang keji, yang baik, yang soleh itu tetap nggak sama, betul? Lanjut. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dengan baik, bu, dengan baik, no, dengan yang lebih. Masya Allah. Pernah saya nerangin ini, mak langsung nggak pakai dalil. Saya ngomong begitu, nggak mungkin. Al-Quran diwuin coba. Kebetulan saya nggak pakai. Kalau ada yang jahat, kita berbuat yang lebih baik. Langsung gitu. Pas dilihat Al-Quran dia nggak berwu lagi. Itu Quran yang ngomong. Lanjut. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Masya Allah. Yang tadi musuhan menjadi teman, menjadi setia. Allahumma. Lanjut, belum selesai. Allahumma salli wa sallim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Lanjut, belum selesai. Terus. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Allah. Jadi Anda harus bersabar sehingga dia menjadi orang yang baik. Pahalanya berlipat sehingga dia menjadi orang baik. Semua kebaikan dia Anda dapat pahalanya 100%. Maka kita mendidik keluarga kita untuk menjadi yang baik. Itu perjuangan kita, itu tugas kita. Hasilnya itu urusan Allah.
Kita diuji untuk berjuang, berusaha. Hasil itu bukan kafling Anda. Pak Ustadz, saya sudah doa, saya udah begini, kok nggak dapat jodoh juga. Anda kata-kata kok nggak dapat jodoh juga, udah offside. Itu urusan Allah. Yang disuruh Anda berdoa dan berjuang. Kafling kita tuh itu. Suami saya kok begini, istri saya kok begini, anak saya. Anda berusaha, kafling Anda di situ. Tapi kan katanya dalam Al-Quran akan tetap akan Anda bersatu dengan orang yang baik. Tapi ada tugas di sini, tugas. Yang tadinya musuhan menjadi setia. Tapi itu hanya bagi orang yang sabar, dan keuntungannya dahsyat. Anda tidak akan bisa bersabar kecuali dengan kacamata tasbih, kecuali dengan kacamata rububiyah. Buka lagi walaupun sudah dibuka. Surat 25 ayat 20. Ayat-ayat itu pernah kemarin kita baca. Udah dapat belum? Baca Surah Furqan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad. Rasul juga manusia. Lanjut, ini pernah kita baca. Lanjut. Melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Itu maksudnya manusia juga. Dia makan, di jalan, terus. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Nih, istri ujian buat suami, suami ujian buat istri, anak ujian buat orang tua ujian buat anak. Itu Quran yang ngomong. Betul nggak? Halo? Lanjut. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhan yang Maha melihat. Nih, ada Allah sini. Jadi kesabaran itu kalau Anda kaitkan dengan Allah ngelihat. Maka ada istilah redaksi Al-Quran, rantingnya menjulang ke langit. Istilahnya, wa farwaha fis sama. Maksudnya pikiran Anda tuh ke Allah. Ini istri Allah menghadirkan, ini anak Allah menghadirkan. Allah ngelihat. Lanjut, wa kana rabbuka basir. Allah Maha melihat. Jadi bayangkan itu Anda dilihat oleh Allah. Kalau melihatnya ini adalah istri saya, suami Anda berat, ini Allah lagi melihat. Ya Allah, aku udah usaha. Ya Allah, sakitnya di sini, ya Allah, sakit, please, sakit banget ya Allah. Kan gitu. Ya Allah, please, sakit, engkau tahu, tapi saya. Jadi Anda ngomongnya ke siapa? Anda berpuasa, ada orang ngajakin berantem. Allahumma ini shaim, ya Allah ana shaim. Bukan ngomong fakul ini shaim, katakan lagi puasa. Itu tambah parah. Lu doang puasa, lu juga puasa. Bukan begitu maksudnya. Anda berdialog dengan Allah. Ini kan yang tadi fa subhanallah hina tumsinu wa hina tusbihun wa alhamdu fis samawati. Yang tadi Surah Ar-Rum tadi, cara melihatnya kembalikan pada Allah. Yang tadi saya kasih gambar begini, saya gerakan gini. Subhanallah. Anda usaha untuk menjadi dia baik. Usaha itu yang menjadi hasil di akhirat. Bukan dia harus menjadi baik. Dia baik atau tidak urusan Allah. Wa tawassaw bil haqqi. Hak itu kebaikan, kebenaran. Itu harus kesabaran. Wa tawassaw, saling mewasiatkan kebaikan dengan kesabaran. Saya mentawai waktu, pikiran, harta semua, totalitas. Kalau nggak ada surga di sini nggak datang saya, betul nggak? Kalau nggak ada Allah nggak mau, ngapain capek? Nah di Jakarta ceramah ada AC, enak, makan enak, sono. Apalagi ke Sulawesi, tiketnya doang udah 8 juta sendiri. Tiketnya doang 8 juta, Anda ke mall kenyang nggak kira-kira? Pakai banget. Ini dah. Terus karena di sini karena ada Allah, kalau nggak ada Allah ngapain? Capek iya. Tanya tuh yang gimana pernah ke Sulawesi, pernah naik kendaraan, tadinya jalan kaki, kebayang nggak tuh Pak Dwi waktu jalan kaki, gimana sampai sini Pak Ustadz jalan kaki gitu. Naik kendaraan capeknya minta ampun gitu, subhanallah. Karena di sini ada Allah, Anda bisa bersabar, subhanallah. Oke? Allah.
Jadi begitu. Ya, pasangan tetap akan dapat pasangan, itu nggak mungkin. Next, ada lagi? Oh, ada 15 menit. Ibu Santi, iya silakan. 15 menit lagi. Lumayan lah, bisa lah insya Allah. 15 menit lagi, 15 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ini ada pertanyaan saya pribadi sama titipan pertanyaan dari sahabat. Ya silakan. Kalau yang saya pribadi, punten Ustaz, mungkin kemarin saya kurang nyimak tata cara sholat di masjid saat nanti kan zuhur kita berjamaah. Sementara saya ingin, karena mau safar, saya ingin menyatukan dengan asar. Asarnya itu kapan? Apakah setelah selesai berjamaah zuhur kita ambil dulu ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian asyar? Langsung asar. Direct. Satu lagi Ustaz, ikut zikirannya imam atau Tidak. Direct. Oh baik Ustaz, terima kasih. Yang kedua. Satu lagi ada pertanyaan Ustaz dari sahabat saya. Beliau itu menikah dengan seorang duda, kemudian anak-anak dari duda tersebut ikut diasuh dan dikasih sayangi. Tetapi salah satu instruksi sahabat saya itu meminta anak-anak duda itu untuk sholat. Tetapi kemudian terjadi pergumulan seperti komunikasi yang kurang masuk, mengakibatkan sang duda menangkapnya berbeda. Kamu ngatur anak saya, termasuk pola makannya dan lain sebagainya. Berakhir kemudian sahabat saya itu ditalak. Alhamdulillah sahabat saya ikhlas, tapi solusinya bagaimana sebenarnya Ustaz? Karena kalau saya lihat sahabat saya inginnya membina rumah tangga yang sakinah, tetapi kesannya terjadi kayak miskomunikasi. Demikian Ustaz. Ada masa pergumulan dari sahabat saya antara menerima atau tidak menerima, bahkan mengharapkan sekali mendapatkan ridho dari suaminya. Bahkan sahabat saya menyatakan, aku menjadi yang kedua atau ketiga pun gak apa-apa, aku ikhlas asal aku masih bisa bersamamu, Mbak. Dia cita-citanya ingin ibadah bersama suami. Intinya di poligami pun dia ikhlas, tetapi finalnya tetap sang suami memisahkannya. Demikian Ustaz, terima kasih. Kalau kacamata ini hitam, tetap hitam, walaupun Anda mengatakan ini putih. Kalau kacamata ini merah semua, gimana sih, lampu merah sih gimana, Anda nasihatin ini nggak merah, tetap Anda merah. Paradigma suaminya harus dirubah dulu. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa menasihati siapapun kalau kacamatanya salah dalam melihatnya. Dia ngeliat ini istri saya, mengganggu saya, tidak salah, kacamatanya salah. Tidak ada urusan dengan suami istri. Kita jalan sudah ada orang ribut berapa. Yang menghadirkan orang itu ribut di depan Anda adalah Allah, dan itu ada message di situ. Nggak ada urusan dengan rumah tangga. Kita lagi jalan, kita berlima atau berempat atau bersepuluh, lihat di jalan orang wah, kita ngelihat sama-sama 10 orang melihat matanya, setiap orang ada message tertentu dari Allah melalui orang yang berantem tadi. Dan setiap orang tuh beda-beda masalahnya. Itulah hebatnya Allah. Ngerti nggak nih? Susah-susah gampang nih. Ini namanya meta level reflection. Ini agak susah. Apalagi pasangan hidup. Itu jelas message Anda. Anda harus lihat dengan kacamata positif dulu. Negatif siapa yang negatif? Dasim. Kalau Anda jalan, tiap hari jalan terus dikasih tahu, jalan tuh banyak penjahatnya, hati-hati. Anda lebih berhati-hati. Quran mengomong bahwa si setan akan menyerang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri setiap saat. Kita selalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir. Artinya apa? Anda diserang, harus minta proteksi. A'udzubillahi minasyaitonir, yang pengajar Al-Qur'an, fasta'iz billah, minta proteksilah kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, dia merasa tidak tergoda padahal pikirannya sudah terdistorsi, sudah hancur, sudah rusak. Gitu. Ini jadi masalah. Kacamatanya sudah merah, tetap merah, salah terus gitu. Disitulah harus kesamaan kacamata, bukan kacamata ini maksudnya. Di sini tetap istrinya mencari keberkahan, mencari bla, tapi dia tidak, kacamatanya begitu tersiksa ya. Gitu. Tapi tersiksanya istrinya adalah tidak sia-sia. Walaupun dia istri yang keempat sekalipun, dia mendapatkan pahala di mata Allah. Oh ya iya.
Karena dunia itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya adalah di itu yang harus kita pahami. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bahas rumah tangga lagi ke depan karena masih banyak kasus ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.